Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ajim TV. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membagikan video sowan kami ke kediaman Kiai Ahmad Badruddin Nawawi, di mana beliau selaku Ketua Majelis Ifta wal Irsyad Jatman Purwakarta, yang mana baru-baru ini beredar viral video pernyataan singkat beliau mengenai dukungan beliau terhadap tesis Kiai Imaduddin Utsman. Seperti apa pernyataan lengkap beliau? Mari kita simak bersama-sama agar tidak ada kesalahpahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa semua, pada kesempatan kali ini kami dari tim Ajim TV sengaja berkunjung ke rumah Pak Kiai. Yang mohon maaf Pak Kiai diganggu waktunya. Berdasarkan beredarnya video ya, yang menyatakan pernyataan beliau mengenai dukungan beliau terhadap tesis Kiai Imad gitu ya. Jadi kami juga bersama rekan kami ya, selaku tokoh masyarakat banyak menerima pertanyaan dan aduan dari masyarakat gitu kan, mengenai baik itu mengenai polemik nasab yang terus ada juga pernyataan dari Pak Kiai ya, sehingga kami langsung mau mengkonfirmasi langsung ke sini. Pertama adalah tanggapan Kiai ya secara langsung mengenai polemik nasab yang berkembang di Indonesia ini. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggapan saya secara pribadi, ini kan masalah kajian ilmiah atau tesis. Ya, harapan saya ya memang ini bagus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Adapun pihak-pihak yang memang tidak meyakini masalah tesis tersebut, ya seharusnya bantahlah secara antitesis, ya. Baik secara ilmiah, bukan ujaran kebencian. Itu, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini tesis atau kajian ilmiah, ya bahaslah secara ilmiah. Bila mana memang ini tentang keilmuan, ya buat apa untuk dihalang-halangi, ya dukung aja. Masalah itu. Masalah kebenaran atau tidaknya ya kita cari bersama-sama. Ya syukur-syukur ada seminar ataupun basul masail untuk membahas masalah ini. Jangan dianggap sepele ini masalahnya, karena memang sudah beredar sampai ke masyarakat. Iya, jadi polemik di masyarakat. Betul. Jadi kegaduhan lah. Banyak masyarakat yang pro dan kontra, sehingga di masyarakat juga terjadi gontok-gontokan gitu kan. Betul. Apalagi kalau kita lihat di media, jadi saling serang, ujaran kebencian gitu kan dampaknya. Mungkin itu tanggapan pribadi Pak Kiai ya. Selain itu juga bagi masyarakat kan ya, sekarang yang masih menjadi pegangan itu bahwa mengapa sih masih banyak masyarakat yang menganut gitu atau meyakini bahwa habaib itu adalah keturunan Nabi ya. Mereka berpegangan pada dalil surah wal istifadah dan juga taklid kepada para kiai sepuh terdahulu, sehingga ya memang ya di masyarakat sudah seperti itu keyakinannya. Nah, menurut Pak Kiai sendiri, apakah dalil itu relevan atau tepat digunakan dalam hal ini gitu? Untuk masalah keyakinan masyarakat, ya itu sah-sah saja. Karena memang kiai-kiai di Nusantara ini memang awalnya itu husnudzon. Baik, mungkin keterbatasan dari kitab-kitab nasab itu memang jarang sekali dibaca di pondok-pondok pesantren ya. Bahkan baru sekarang dibongkar kembali. Ya. Jadi ya untuk husnudzon ya silakan saja kan seperti itu. Ya tidak berdosa juga kan masalah husnudzon. Tapi alangkah baiknya memang kita mengkaji bersama-sama, baik di kitab-kitab nasab, baik kitab sejarah, agar kita mengetahui benar atau tidaknya ketersambungan para habaib ini ke Rasulullah. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kiai.
Terus dari beredarnya tesis Kiai ini berarti kan muncul dua golongan ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, banyak juga warga masyarakat itu yang mulai yang tadinya meyakini bahwa Habib itu keturunan Nabi dan sekarang mulai tidak meyakini. Namun di balik itu ada kebimbangan, ada rasa takut kalau apa saya itu berdosa atau tidak kalau seandainya benar Habib itu adalah keturunan Nabi dan sekarang saya tidak meyakini karena adanya tesis Kiai. Nah, itu bagaimana menurut Pak Kiai? Oh ya, kalau misalkan masalah tidak meyakini bahwa saat ini itu tidak ada keturunan Nabi itu salah, memang pasti berdosa. Karena para keturunan Rasulullah itu pasti tidak akan terputus sampai nanti. Cuma kalau misalkan memang tidak meyakini Habib ini sebagai durian Nabi, ya berdosanya di mana? Nah, itu bahkan itu didoktrinkan langsung oleh ketua Robito gitu kan. Silahkan saja kalian tidak meyakini, tapi tunggu di akhir nanti gitu kan dampaknya. Nah, ya intinya kan apa ya? Surga neraka itu bukan hak prerogatif Habib. Jadi ya sah-sah saja. Kalau misalkan tidak meyakini ya silakan saja, nggak apa-apa. Ya, artinya tidak ada dampak hukum gitu kan secara pribadi gitu kan. Bahkan saya pun jujur saja, saya sempat husnuzon kepada para habaib ini bahwa mereka itu sebagai durian Nabi. Setelah munculnya polemik ini, saya berusaha untuk mencari kitab-kitab, baik kitab-kitab nasab ataupun sejarah, dan saya kaji, saya teliti, ya memang tidak ada ketersambungan yang namanya Ahmad tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, baik dari kitab-kitab abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan itu saya tidak menemukan. Bahkan saya punya kitab-kitabnya. Nah, ya memang baru-baru kesini baru ada kitab-kitab ya karangan Habib sendiri itu pun, baik kitab Samsul Tohiro, lalu kitab yang awal-awal kan kitab As-Suluk fi Tabaqatul Muluk. Ya awal pertama mengklaim Habib ini durian Nabi itu awalnya ya Abu Bakar As-Sakron. Mungkin itu saja. Itu ya jawabannya pemirsa. Dari seandainya ada masyarakat yang masih meragukan gitu kan, apakah saya itu harus ikut kemana gitu kan. Mungkin kalau untuk keyakinan masing-masing ya pakai ya. Masing-masing. Intinya beginilah. Bila mana memang masyarakat masih mempercayai Habib itu sebagai durian Nabi, ya silahkan, monggo. Tapi jangan memaksakan yang tidak percaya. Iya. Ya sebaliknya, bila mana memang yang tidak percaya Habib ini durian Rasul, ya kita juga tidak perlu memaksakan orang untuk percaya ke kita. Kan itu seperti itu aja. Terus pandangan Pak Kiai ya untuk secara nasional lah, bagaimana ini supaya ada titik akhir ya, titik akhir daripada polemik ini tidak terus berlarut-larut gitu kan, akhirnya ya tidak ada keputusan akhirnya gitu kan, akhirnya tidak keputusan akhirnya. Apakah perlu ada keterlibatan pemerintah atau yang lainnya untuk menyelesaikan ini? Ya harapan saya pribadi berharap ya syukur-syukur pemerintah memang ikut andil untuk menambahkan masalah polemik ini. Baik organisasi-organisasi keagamaan pun mengadakan kajian juga, bermusyawarah juga. Ya masalahnya bukan apa-apa, dikhawatirkan itu takutnya ada pergolakan di masyarakat yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Ya intinya negara kita itu udah aman. Tolonglah kalau misalkan memang cinta kepada negara kita itu, sudahilah masalah ini, kita selesaikan baik-baik. Kalau misalkan terbukti atau tidaknya ini Habib durian Nabi, ya kita terima. Bila mana memang tesisnya Kiai Imad ini salah, ya terimalah dengan lapang dada. Kalau bila mana memang Habib ini bukan durian Nabi, ya para Habib pun seharusnya legowo. Intinya apa? Islam itu bukan berdasarkan nasab, bukan agama nasab.
Jadi tidak perlulah untuk membangga-banggakan nasab, oh saya itu turunan anu. Yang penting ayo kita bareng-bareng bersama untuk membangun bangsa dan negara kita ini supaya kondusif berdasarkan keilmuan. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya pun maju. Terakhir Pak Kiai, di sini kan ada beberapa referensi kitab ya yang sudah disediakan, yang sudah Kiai teliti. Apakah bagi masyarakat atau tokoh yang lain yang juga penasaran untuk menggali masalah nasab ini, apakah Pak Kiai terbuka untuk menerima masyarakat atau tokoh yang ingin mengkaji langsung ke sini gitu? Oh silakan saja, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah ya. Ya sebab memang ini masalah ranah keilmuan ya. Iya. Masa sih harus keilmuan itu harus disembunyikan? Ya silakan saja, jadi bebas kok. Bebas. Ya itu, jadi kepada para pelajar atau pada intelektual yang memang kekurangan referensi atau penasaran lah. Nah itu sekian dari agenda hari ini gitu ya. Pertama terima kasih waktunya. Sama-sama. Terus mudah-mudahan kegiatan kita ini memberikan manfaat ya, terutama bagi kami pribadi juga yang masih banyak belajar. Amin. Dan juga masyarakat pada umumnya. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.